lanjut ya teman-teman. Ini kita masuk ke pertemuan ketiga setelah UTS. Nah, kita lanjut ulangi lagi tadi video yang pertama itu kan kepotong ya untuk pertemuan yang kedua. Sekarang pertemuan yang ketiga kita membahas sifat rangkaian tuturan. Tadi sudah saya jelaskan juga sesuai dengan sifat utama rangkaian tuturan yaitu membentuk situasi pergantian bertutur di dalam rangkaian percakapan. Nah, dalam dialog ini pun juga sama. Nah, pertama rangkaian berantai atau chaining. Di sini rangkaian ini berbentuk seperti pernyataan customer ke server, server menjelaskan, customer bertanya, server menjelaskan. Itu sama dengan dialognya Tuti sama si Nani tadi, T1, J1, T2, J2. Jadi server menjelaskan, server menjelaskan lagi seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya bacakan juga, misalnya Tuti, apa hubungannya dengan lomba karaoke? Kemudian Nani, oh kamu kok belum ngerti juga sih, siapa tahu ada produser yang melirik aku. Kemudian Tuti, iya juga ya, terus mengapa kamu ingin menjadi penyanyi? Nah, Nani, ya ingin saja, ingin ngetop, ingin dapat uang banyak, ingin bikin video klip, ingin ya banyak lah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kedua rangkaian bergantung terdapat dari pertanyaan T1 dari C, dari customer yang dijawab dengan J1 oleh server. Dan dilanjutkan dengan T2, ini customer bertanya lagi oleh server, ini kemudian dijawab jadi J2 oleh customer. Nah, tidak terdapat dalam dialog ketiga yaitu rangkaian melingkar embeding atau ya bentuk pertanyaan ini C menanyakan, T lalu kemudian di sini kan tadi yang C itu menanyakan ya, itu T rumusnya. Kemudian lalu server mereaksi, kemudian C dengan jawaban T1 dengan skema sebagai berikut. Tuti, lalu apa hubungannya dengan lomba karaoke? Nani, kamu kok belum ngerti juga sih, siapa tahu ada produser yang melirik aku. Kemudian Tuti, iya juga ya, terus mengapa kamu ingin menjadi penyanyi? Nah, ini rumusnya. Di situ ada keberlangsungan percakapan ya teman-teman atau reprise. Di sini reprise. Nah, keberlangsungan percakapan yang erat kaitannya dengan kesempatan berbicara, terutama yang berupa teknik menjawab atau mereaksi agar lawan bicara tertarik untuk meneruskan percakapan. Kemudian reprise sendiri berfungsi untuk menciptakan situasi agar percakapan tetap berlangsung terus. Nah, dalam dialog tidak muncul situasi yang menandai diperlukannya keberlangsungan percakapan ini. Antara lain dilakukan ketika timbul ekspresi apa seperti itu. Nah, tidak jelas dan sebagainya, kadang-kadang bahasa dibantu dengan gerakan anggota badan atau mimik. Gitu. Gitu seperti matanya melotot, kemudian mulutnya menganga gitu. Itu ekspresi. Nah, kemudian ada topik percakapan dari rumusan tadi T1, J1, T2, J2. Kita bisa melihat topik ini mengarah ke seluruh percakapan sehingga tujuan percakapan dapat dicapai. Demikian halnya dengan wacana yang analisis. Nah, topik-topik kecil yaitu aspek-aspek tertentu yang timbul dalam rangkaian keseluruhan percakapan. Nah, kadang-kadang berubah dan meloncat-loncat namun masih dalam satu topik yang sesuai dengan situasi percakapan itu. Walaupun memang kita itu melebar kemana-mana ya kalau sedang berbicara, tapi biasanya itu masih dalam satu percakapan atau topik tertentu, teman-teman. Nah, selama percakapan berlangsung seringkali terjadi loncatan-loncatan perhatian. Biasanya karena terjadinya gumaman yang mengekspresikan perasaan yang menguatkan komunikasi. Dari gumaman pendapatnya percakapan orang ya, kemudian kita kan otomatis batin begitu ya. Kalau orang Banyumas bilang batin, nah kemudian dilontarkan. Begitu batin kita tuh dilontarkan, akhirnya menimbulkan berbagai macam topik percakapan. Yang topik percakapan Tuti dan Nani tadi ada beberapa topik alasan percakapan di situ. Yang pertama adalah alasan mengikuti lomba karaoke, keinginan menjadi juara, motivasi lain mengikuti lomba karaoke, alasan tentang rasa ingin tahu, keinginan menjadi penyanyi ngetop, kaitan lomba karaoke dengan keinginan menjadi penyanyi.
Nah, kemudian ada alasan ingin menjadi penyanyi, pembicaraan tentang keinginan, senyum simpatik, sah-sah saja berkeinginan banyak, mengiyakan. Nah, tidak ada aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan percakapan atau reverse karena dialog ini standar dengan sederhana. Seperti itu, teman-teman. Nah, minggu depan kita akan membahas analisis alih kode. Sekarang kalian belajar tentang topik percakapan ini, kemudian ikuti petunjuk di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.